Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham telekomunikasi dan infrastruktur. Yang pertama ada ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima Era, keenam MTEL, ketujuh Tebik, kedelapan Tower, dan terakhir Sen. Langsung saja ke saham pertama. Ada ISAT yang ditutup menguat 2,1% ke harga 6.050. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia buka sebenarnya ISAT ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal ISAT ya masih konsolidasi, tinggal nunggu tembus 6.200 itu baru sinyal dia mencoba uptrend. Apakah ada peluang uptrend? Kita lihat dulu untuk candle monthly-nya seperti apa. Ini hapus saja ya, lebih banyak. Terlihat yang cukup bagus ya. Kalau dari monthly-nya, weekly-nya tuh ada indikasi pola pattern flag nih ya, atau konsolidasi. Ya tadi tembus 6.200, 6.300 itu baru sinyal dia mencoba uptrend untuk ISAT. Jadi seperti itu aja untuk ISAT. Momentumnya tunggu tembus 6.000, bukan 6.200 ya. Ya sekitaran itulah, 6.250 itu. Tembus itu baru sinyal dia mencoba uptrend. Gambarannya seperti ini. Kalau supportnya pakai aja 5.800 itu bisa. Level psikologisnya harusnya dijaga. Seharusnya 6.000 ini juga ya dijaga. Nah seperti itu. Jadi dia lagi konsolidasi di range yang cukup lebar dari 5.800 sampai 6.200. Jadi sekitaran 400 poin. Ya lumayan lah. Naik turunnya itu sekitaran 5% dengan kondisi seperti ini. Ada mencoba untuk peluang mencoba kembali resistennya 6.200, 6.250 minggu depan. Untuk ISAT seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Excel yang ditutup di harga 2.240 menguat 0,44%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bukan semuanya Excel di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Excel lagi berjuang untuk kembali rebound. Semestinya ya memang 2.200 harus dijaga dan tunggu tembus 2.400 baru lanjut uptrend. Ini dia lagi konsolidasi, lagi retest trendline downtrendnya. Kalau trendline uptrendnya sudah patah, tapi ya saya biasanya gunakan support resistance klasik ya, dan tren yang miring-miring ini ya sebagai konfirmasi aja. Ini kelihatannya oh belum ya, belum patah nih, masih oke. Semestinya ini swing low dan mencoba naik. Jangan sampai turun lagi dari 2.200 kalau mau Excel cepet naiknya tembus resisten 2.400-nya minggu depan. Seperti itu untuk Excel. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TLKM yang ditutup di harga 3.880 terkoreksi 0,25%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia jadi broker summary-nya TLKM ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk TLKM juga masih oke nih. Masih di atas 3.800 ya. Ini lagi continuous pattern, lagi konsolidasi atau membentuk pola pattern flag ataupun bullish pennant ataupun symmetrical triangle, apapun itu namanya, yang penting neckline-nya jangan sampai tutup di bawah itu 3.800. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya dengan kondisi seperti ini, candle-nya bearish engulfing tapi trennya ada peluang untuk ke atas. Ya menurut saya ada candle hijau minggu depan. Ada potensi untuk rebound lah TLKM dari supportnya 3.800. Ini kan dia sudah rebound tuh 3 hari ke depannya, tinggal nunggu momentumnya tembus 4.000, siap-siap uptrend. Dia mematahkan tren downtrend semenjak Agustus 2022. Apakah ada peluang? Ada peluang di Februari. Seperti itu untuk TLKM, apalagi menunggu laporan keuangannya nanti. Ya, kalau bagus ya semestinya ditarik naik. Cuman udah naik cukup tinggi kan dari 3.600, udah naik 280 poin, ya udah sekitar 6%-an, ya masih bisa nanjak lagi. Mungkin 4.000, 4.200 tuh masih bisa ke situ. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Seperti itu TLKM. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Friend yang ditutup di harga 69 menguat 1,47%. Kalau dia transaksi asing itu net buy. Nilainya juga cukup signifikan ya, 2 miliar. Kalau dia broker summary-nya ada sedikit akumulasi walaupun hampir seimbang aja dengan yang distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Friend volumenya cukup meningkat 2 kali lipat volume biasanya. Ada peluang rebound. Target reboundnya kondisi seperti ini gak usah tinggi-tinggi dulu lah ya. 75 itu udah cukup oke tuh, dari harga sekarang naik 5% apa 7% ya. Ya lumayan lah ya, ke 75 dulu, dengan habis itu 80. Ya ke situlah kalau dia mencoba uptrend. Kalau ditarik tren dari semenjak Oktober
ya harus tembus 7574 itu baru sinyal dia mencoba uptrend. Tapi ada peluang. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga cukup bagus ya, doji terus walaupun di area resisten. Kalau nekat beli risknya kecil tuh, tutup di bawah 65 tinggalin aja, dadah-dadah aja ya. Jadi seperti itu. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk friend. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ERA yang ditutup di harga 498 menguat 4,62%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya ERA ada akumulasi. Ini kelihatan ya, cukup signifikan yang jual tipis-tipis. Langsung saja ke teknikalnya, ERA cukup luar biasa nih. Ada peluang memang ke level psikologisnya 500 perubahan praksi harga, dan sekarang support kuatnya itu 480 dijaga, sempat membentuk candle merah, buangan besar juga ya. Ternyata ya sepertinya nih buying power. Ini kan naik tipis, cuman kelihatannya aja karena open gap up terus dibanting. Tutupannya di bawah harga pembukaan, jadi merah. Padahal ini kan naik dengan volume yang buying powernya kuat juga dan ditarik naik lagi. Trend downtrend sudah dipatahkan dengan kondisi seperti ini. Kalau dilihat potensi upside 540 550 itu masih bisa ke situ untuk ERA dengan kondisi seperti ini. Oke nih ERA, lanjut target konsolidasinya juga bagus ya. Yang perkiraan saya ada buangan dulu. Saya itu juga jaga ERA di tanggal 31 kemarin, berharap ada buangan, ternyata malah nggak ada buangan, naik tipis ya, dia naik open gap up, tutupannya di markup dan besoknya langsung rebound. Jadi untuk ERA masih oke, masih arahnya ke atas. Targetnya ya level psikologis 500, 520, 550 itu untuk ERA. Seperti itu untuk ERA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTEL yang ditutup di harga 675 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya MTEL di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MTEL ada buangan tapi sudah mulai ada doji. 680 juga dijebol tapi ya masih bertahan di area support 665-nya. Ya belum menarik kalau belum kembali ke atas 680. Kalau Bapak Ibu yang belum punya, tunggu dia balik ke 680 dan bertahan atau area 700 itu baru sinyal oke. Karena ada indikasi double top, takutnya konfirmasi. Nah, kalau nggak mau konfirmasi, minggu depan dia harus rebound dan kembali tutup minimal di 680 690 itu untuk MTEL. Seperti itu untuk MTEL. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Tebik yang ditutup di harga 2120 menguat 0,47%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia broker sebenarnya Tebik di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Tebik karena ada momentum untuk ISG naik, ada peluang nih naik. Supportnya sepertinya dijaga 2060 itu ya. Pokoknya semestinya nggak turun lebih dari itulah ya. Kalau Bapak Ibu mau kasih toleransi di bawah 2000 bar cut loss juga boleh ya, sekitar 6% 7% cut lossnya dengan target kenaikan itu 2250 sampai 2400. Ada peluang lah. Trend downtrendnya ini peluang besar ditembusnya. Ini indikasinya juga cukup bagus saat dia membentuk candle hijau, volumenya besar, saat candle merah, volume kecil. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga oke. Doji, volume besar, semestinya hijau di minggu depan. Dan kalau di candle bulanannya masih turun ya. Ya ada doji, semestinya ini kalau dilihat tuh ya. Ya sudah di area harusnya ada pantulan untuk Tebik. Kalau dihitung dari pola symmetrical triangle-nya nih yang gagal naik malah turun, ya bisa dihitung apakah sudah tercapai target penurunannya, bisa dari swing low ke swing high-nya. Ya semestinya ini udah tercapai ya. Yes, adalah peluang untuk naik ya. Teknika rebound lumayan kalau dikasih 10% untuk swing trade 15 hari ke depan ya bagus. Seperti itu. Tapi ini kembali lagi disclaimer on. Seperti itu untuk Tebik. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tawar yang ditutup di harga 1125 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka semarinya Tawar ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Tawar juga cukup bagus, konsolidasi dan ya masih bertahan di atas 1100. Ekor-ekor panjang dari bawah sepertinya ada buying power. Dengan kondisi seperti ini masih sama targetnya ya, risk rewardnya juga masih sama. Kalau kemarin 2 minggu yang lalu bisa beli di area bawah 1100 itu lebih bagus ya. Sudah floating profit. Ya seperti ini masih bisa dipakai. Tapi kembali lagi ini disclaimer on, bukan ajakan untuk membeli, juga bukan rekomendasi, bisa diubah, dimodifikasi, nggak harus sama, sesuaikan dengan kenyamanan masing-masing. Seperti itu untuk Tawar. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, doji ya ada peluang hijau lah minggu depan untuk Tawar.
Seperti itu untuk tower. Langsung saja ke saham terakhir. Ada Sen yang ditutup cukup signifikan 10,61% ke harga 125. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia broker kemarinnya Sen ada sedikit distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Sen juga bagus, sudah kepentok resisten. Apakah ini sinyal untuk dia tembus? Ada peluang tembus. Kalau dilihat kan dia juga membentuk swing low-nya di 110 dan ada pola imported shoulder. Ini kalau dihapus ya bisa dilihat seperti ini gambarannya. Yang suka menggambar dan melihat pola ataupun seni dalam menggambar chart ya bisa seperti ini, tapi tetap seperti yang sering saya bilang, tetap kuncinya itu neckline-nya 120 udah tembus ya, sepertinya ini konfirmasi. Dan target kenaikan bisa dari swing low ke high-nya kalau menurut saya sih sampai 150. Masih ada potensi upside sekitar 20% lagi dari harga sekarang. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Risk reward bisa seperti ini kalau berminat. Cut loss-nya ya sekitar 8%, 7%, target profit 20%, 150. Risk reward 1/2,5 kalau tertarik, tapi ini kembali lagi disclaimer on. Menarik untuk Sen. Peluang uptrend ada ya. Kalau ditarik tren dari semenjak Agustus ya belum ditembus, ya ada peluang tembus minggu depan. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.